Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam sumber daya alam dan manfaatnya. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman herbal dan manfaatnya. Tanaman herbal termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui jenis-jenis tanaman herbal dan manfaatnya. Indonesia tak hanya terkenal dengan kekayaan seni dan budayanya. Sumber daya alam juga menjadi keunggulan yang tak ternilai. Sebagai negara agraris, negara kita dianugerahi beragam tanaman herbal atau obat-obatan yang berkhasiat menyegarkan badan, bahkan ampuh mengobati berbagai penyakit, baik berat maupun ringan. Sebagian masyarakat secara turun-temurun terbiasa meracik berbagai tanaman tersebut sebagai pengobatan alternatif warisan nenek moyang. Saat ini, banyak tersebar taman herbal atau apotek hidup di mana masyarakat melakukan budidaya tanaman obat tersebut. Anak-anak, di sini Ustazah akan mengenalkan beberapa jenis tanaman yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan tradisional. Yang pertama adalah jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang mengandung banyak khasiat. Rasa hasil olahannya yang menyegarkan membuat sebagian kalangan masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi jahe dalam bentuk minuman, seperti wedang jahe, bandrek, teh jahe, serta ronde. Jahe juga dapat diolah menjadi kue, bahkan permen. Kandungan jahe pun berfungsi melancarkan aliran darah, meningkatkan sirkulasi energi dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, dan menambah nafsu makan. Yang kedua, kunyit. Kunyit biasa digunakan sebagai pewarna makanan dan bahan jamu. Kunyit juga mengandung manfaat herbal, yaitu meredakan sakit perut dan nyeri otot. Kandungan zat kurkumin pada kunyit diyakini dapat mencegah serangan jantung dan diabetes. Kunyit juga banyak digunakan sebagai bahan kosmetik tradisional seperti menghilangkan jerawat, penghalus kulit, dan pelindung efek sinar matahari. 3. Daun sirih. Daun sirih sudah banyak digunakan di Indonesia sejak dahulu. Menurut Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, mengunyah daun sirih dapat mencegah bau mulut serta menjaga kesehatan gigi dan gusi. Sedangkan batang sirih dapat mengobati gangguan pencernaan, penyakit asma, dan batuk. Daun sirih juga dapat dipakai untuk mengantisipasi hidung berdarah atau epistaksis atau mimisan. 4. Kencur. Kencur dikenal masyarakat Indonesia sebagai bahan dasar jamu tradisional. Kandungan minyak atsiri pada kencur dapat dimanfaatkan sebagai pembersih tenggorokan, menghangatkan badan, dan berkhasiat sebagai pelangsing tubuh. 5. Daun sirsak. Daun sirsak sering dikonsumsi untuk pengobatan penyakit kanker. Kandungan senyawa saponin, polifenol, dan bioflavonoid yang terdapat pada daun sirsak mampu membunuh sel kanker. Daun sirsak juga ampuh untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meredakan asam urat. 6. Mahkota dewa. Bagian daun, daging, dan kulit buah mahkota dewa mujarab digunakan sebagai obat. Kandungan alkaloidnya dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Sedangkan senyawa flavonoid berperan melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh dan mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Kandungan lainnya yaitu polifenol dapat mencegah timbulnya kanker, diabetes, asam urat, ginjal, dan lever.
7. Lidah buaya. Lidah buaya tak hanya berfungsi sebagai tanaman hias di halaman rumah. Lidah buaya juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan rambut. Kandungan lidah buaya terbukti efektif untuk mengurangi kerontokan dan merangsang pertumbuhan rambut. Tanaman ini juga berfungsi untuk mengobati luka bakar ringan, mengobati sariawan, mengobati luka kecil akibat teriris pisau, serta sebagai pelembab kulit. 8. Temulawak. Temulawak dikenal sebagai obat penambah nafsu makan. Banyak orang tua memberikan temulawak kepada anaknya yang kehilangan nafsu makan. Temulawak mengandung kurkumin yang dapat melindungi organ hati dari serangan penyakit akibat virus hepatitis. Untuk penyajian, banyak orang mengombinasikan temulawak dengan madu dan jeruk nipis agar lebih nikmat rasanya. 9. Daun binahong. Di Indonesia, daun binahong sering disebut gondola. Kandungan zat antimikroba yang terdapat dalam daun binahong berkhasiat mengobati luka bakar dan luka akibat teriris. Senyawa alkaloidnya sudah teruji mampu menurunkan kadar gula darah penderita diabetes. Banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan daun binahong ini karena perawatannya cukup mudah. 10. Mengkudu. Di balik baunya yang tak sedap, mengkudu ternyata menyimpan banyak khasiat. Pertama, kandungan antioksidan dalam buah mengkudu dapat menangkal radikal bebas yang membahayakan tubuh. Kedua, buah ini kaya akan senyawa selenium, seronin, glikosida, scopoletin, terpin, limonen, dan anthraquinone yang dipercaya mampu mengendalikan sel tumor dan kanker. Anak-anak, itulah tadi beberapa jenis tanaman herbal yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan tradisional. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.